Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan izinnya di hari ini, hari Senin 27 September 2021, kita dapat bersama-sama nanti menimba ilmu dari Ustadz Dr. Syariful, dan dengan izinnya juga kita semua dapat dikumpulkan di acara Zoom di pagi hari ini insya Allah. Dan teriring juga salam untuk para hadirin, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan seluruh peserta yang hadir di Zoom pagi ini. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, dan tidak kurang suatu apapun. Baik, sebagai pengantar, acara di pagi hari ini adalah rangkaian dari seri kedua. Sebelumnya di bulan yang lalu, di bulan Agustus 2021, sudah diselenggarakan perdana ya, seri pertama kajian Islam, psikologi, dan konseling, yang narasumbernya di bulan lalu adalah Bapak Dr. Ahmad Usuluddin. Dan di bulan ini adalah Bapak Dr. Syariful. Insya Allah di bulan depan, insya Allah kami akan terus melakukan secara rutin setiap bulannya. Mohon nanti dicatat tanggal, biasanya di akhir bulan setiap bulannya. Dan tentunya dengan tema dan narasumber yang beda-beda, tetapi dengan satu rangkaian topik atau pembahasan yang sama tentang kajian Islam, konseling, dan psikologi. Mudah-mudahan menambah wawasan kita tentunya, dan selalu intinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, sebagai pengantar juga, narasumber kali ini adalah Bapak Dr. Syariful. Beliau salah satu dosen tetap di Prodi Bimbingan Konseling Universitas Al-Azhar Indonesia, Fakultas Psikologi dan Pendidikan. Nah, beliau memang pakarnya di bidang psikologi, pendidikan Islam, dan konseling Islam juga. Nanti kita sama-sama menimba ilmu dari beliau, kemudian mungkin silahkan bagi yang akan bertanya dan sebagainya. Intinya hari ini kita sama-sama untuk menambah ilmu dan berdiskusi dengan beliau. Baik, untuk tanpa berpanjang kata lagi, mungkin saya langsung persilakan kepada Bapak Ustadz Dr. Syariful. Waktu dan tempatnya kami persilahkan, Pak. Oke. Terima kasih Bu Rizky atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi tubillahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan setiap langkah yang kita niatkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan tidak mengurangi rasa hormat saya pada audiens semua. Untuk itu dalam kesempatan kali ini adalah FGD ya sebetulnya. Bagaimana kita lebih banyak diskus ataupun diskusi lebih banyaknya. Nanti paling ada beberapa materi yang saya sampaikan yang berkenaan dengan konseling Qur'ani, dengan ayat-ayat bimbingannya, yaitu temanya. Namun nanti saya perlu membatasi. Ini adalah materi yang memperlihatkan atau memperkenalkan konseling Qur'ani dengan ayat-ayat bimbingan, belum pada implementasi. Mungkin untuk pengembangan berikutnya nanti pada
bagaimana pengembangan implementasi dari ayat-ayat itu sendiri. Saya share, coba share screen. Oke, lihat ya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu semua? Sudah. Oke, baik. Di sini sesuai dengan tema kita, tadi apa disampaikan oleh Ibu Rizky Maulida, yaitu mengenai konseling Qur'ani dengan ayat-ayat bimbingan. Ya. Yang pertama, bimbingan konseling Islam ataupun ayat-ayat bimbingannya. Saya nanti minta tolong bantu untuk menyampaikan ataupun membacakan surahnya dalam beberapa ayat yang nanti saya akan sampaikan. Mungkin lalu ya, kalau bisa, minta tolong. Lalu Nurul Anwar ada, Nurul Anwar. Siap, Pak, siap. Ya, nanti yang pertama, poin pertama ini saya sampaikan adalah bantuan. Jadi dalam konsep bimbingan konseling itu ya tentu ada proses bantuan dalam surah Al-Baqarah. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sungguhnya yang demikian tuh sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi dalam konsep bimbingan dan konseling, kita dituntut untuk selalu senantiasa menjadikan bukan perantara orang lain dulu, tapi kita mohon ampun kepada Allah. Allah dulu, baru orang lain. Ketika dalam proses konseling itu adalah untuk orang lain perantaranya, tetapi dalam merujuk pada ayat ini, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Berarti merujuk pada tafsir dari Al-Misbah dari jalan lain saya pahami bahwa kita kalau melihat dari konsep ini adalah apa penolongmu? Berarti mu itu dikategorikan pada sifat yang vertikal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian di ayat berikutnya, sungguhnya yang demikian itu berat. Memang berat untuk menjadikan dua konsep sabar dan konsep khusyuk ini, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, bagi orang yang benar-benar patuh dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah proses bimbingan dalam ayat-ayat konseling Islam di ayat bimbingan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Kemudian dalam Quran surah Al-Isra ayat 70, sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di dataran dan lautan, kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Allah ciptakan. Kemudian maksudnya apa? Allah memudahkan bagi anak Adam dan pengangkutan di daratan, laut untuk memperoleh penghidupan. Jadi surat Al-Isra ayat 70 ini ada maksud merujuk kepada individu, merujuk pada konsep hamba Allah. Kita ini adalah seorang hamba Allah, seorang insan yang benar-benar tunduk dan patuh sebagai anak Adam, sebagai keturunan Adam yang benar-benar tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuk dari asbabun nuzul ayat-ayat ini, dari ayat-ayat bantuan tadi, ada beberapa referensi
yang berkenaan dengan konsep-konsep yang saya tampilkan di layar Zoom ini, yaitu dari tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, merujuk kepada konsep yaitu pada penghambaan dari seorang individu pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pengikut Adam ataupun keturunan Adam benar-benar jangan sampai di tafsir Al-Misbah itu jangan sampai kita mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan, ya, dibisikkan oleh syaitan, melanggar suatu ketentuan yang Allah tetapkan, yaitu di luar ketentuan-ketentuan ini, yaitu aturan-aturan yang Allah berikan pada kita langgar, yaitu agar terjadi pengusiran anak Adam ketika itu. Jadi penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah berikutnya Al-Mudaththir, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas yang telah diperbuatkan. Coba dibacakan lalu Quran surah Mudaththir ayat 38. Baik, Pak. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Shadaqallahul 'azim. Ya. Maksudnya apa? Maksud dalam ayat ini, tiap-tiap diri kita dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita berbuat. Mengapa saya kategorikan mandiri? Karena sifat konseling itu adalah proses mandiri, proses individu dalam melakukan satu hal, mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Baik proses itu dilakukan antara konseling dan konselor, dilakukan dengan proses ada sebuah dalam bimbingan konseling itu adalah azas kemandirian. Azas kemandirian itulah merujuk pada ayat surah Al-Mudaththir ayat 38. Dan menyampaikan risalah kepada konseli bahwa apa yang kamu lakukan, setiap apa yang kamu lakukan bertanggung jawab atas apa yang kamu perbuatkan. Itu dalam Quran surah Mudaththir. Jadi dari yang pertama bantuan individu dan mandiri. Kemudian berikutnya saya agak cepatkan, nanti kita bahas diskusi. Bahan itu adalah apa? Dalam Quran surah Fussilat ayat ke-53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya. Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itulah benar. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Mengapa saya katakan bahan? Saya tulis bahan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan banyak perumpamaan dalam Al-Quran, istilah-istilah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Quran itu adalah sifatnya al-irsyad, nanti akan di slide berikutnya, sebagai petunjuk seorang hamba menjadi sebuah bahan ataupun pedoman atas pilihannya dalam kehidupan di muka bumi ini. Misalkan wa huwallazi ja'ala lakum khalifah fil ardh, menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini, cukuplah Al-Quran menjadi sebuah petunjuk agar manusia itu menjadi orang-orang yang hasan ataupun baik dan diberikan jalan ihdinas siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah. Jadi konsep-konsep jalan yang lurus dalam Quran Fussilat ayat ke-53.
Kemudian berikutnya interaksi. Nah, interaksi ini dikategorikan bahwa proses konseling, proses bimbingan, karena sifatnya guides ataupun guidance and counseling, bimbingan dan counseling dalam Quran surat Thaha ayat 44, maka bicara kepadamu berdua dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan itu ia ingat ataupun takut. Silakan dibaca lalu Quran surah Thaha. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق الله العظيم. Kemudian terima kasih. Lalu kemudian banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan interaksi antara individu dan individu ataupun konselor dan konseling. Dalam istilahnya bimbingan dan konseling, dalam istilahnya konselor dan klien ataupun klien. Ada disebut qaulan baligha, qaulan bayyina, qaulan ma'rufa. Itu banyak sekali. Bagaimana kita menjadi seorang konselor ataupun orang-orang yang bisa dikategorikan seorang psikolog juga demikian, guru juga demikian, dosen juga demikian, dan seluruh insan di muka bumi ini dituntut untuk berkata baik, berkata yang lemah lembut. Inilah konsep metode dakwah, metode komunikasi yang dilakukan seorang pendakwah sebetulnya. Agar apa? Agar dalam konsep psikologi agar tidak orang lawan bicara kita tidak mudah tersinggung. Ini yang terjadi di antara kita, di lingkungan kita ketika kita berbicara, orang tersinggung dengan apa yang kita ucap. Namun dari segi konsepnya kita sudah mengatakan apa yang sudah kita ucapkan. Sama dengan konsep iman itu sendiri. Bagaimana iman itu benar-benar dikatakan iman, misalnya bil lisan, biqalbi, bil arkan, kan seperti itu. Oke, bil lisan itu berarti kita dituntut untuk menyampaikan lisan kita, lisan-lisan yang baik. Baru masuk dikategorikan kerangka berpikir beriman gitu. Bil lisan, kata yang harus diucapkan yang lemah lembut. Mengapa ada ayat mengatakan yang berkenaan dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Berarti kita menunjuk kepada perilaku Rasulullah dengan cara tutur katanya, dengan perbuatannya. Tutur katanya tidak pernah menyakiti hati orang lain, tidak pernah menegur pun ketika berinteraksi pada lawan bicaranya dengan kata-kata yang lemah lembut. Seperti itu ya. Kemudian ada ayat nasihat surah Luqman. Ini sebetulnya berbicara masalah Quran surah Luqman. Kalau kita melihat asbabun nuzul Quran surah Luqman ini ya, Luqman bukan seorang nabi ya, bukan seorang rasul, tetapi Allah cantumkan namanya dalam surat Quran, di Al-Quran, yaitu tentang nasihat. Monggo, lalu dibacakan suratnya. Baik, Pak. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Oke, baik. Kemudian dalam Quran surah Luqman di ayat 16 sampai ke 18 ini, bahwa mungkin kita tahu semua, Bapak Ibu, para audiens semua, kita tahu bahwa mungkin kita tidak pernah tahu dengan ayat ini, tapi kita tidak pernah tahu dengan sosok yang begitu agung, begitu luar biasa. Bagaimana seorang Luqman menasehatkan anaknya, hai anakku, kalau dalam artinya, sesungguhnya jika ada ataupun suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu ataupun di langit ataupun di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan ataupun balasinya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Halus itu ya baik. Kemudian ayat berikutnya ke-17, ayat 17, hai anakku, dirikanlah sholat dan serulah kepada seluruh ini pada manusia yang mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi maksud surah Luqman ini ada pesan nasihat, pesan bimbingan kepada setiap insan di muka bumi ini. Ini sebuah contoh dari Al-Quran. Bagaimana cara mendidik, bagaimana cara menasehat, bagaimana Allah menjadi tujuan, bagaimana Allah menjadi Quran menjadi sebuah petunjuk untuk menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa merujuk pada surah Luqman dari 16 sampai 18 ini, bahwa ini pesan yang terbaik, tidak seruan terbaik, bimbingan yang terbaik diberikan kepada seorang anak. Tetapi dibatasi, seorang anak ini seluruh yang bisa digunakan seorang hamba, seorang ayah kepada anaknya untuk menasehati, bahwa seruan, makna kata seruan ini seluruhnya, tidak hanya kepada insan yang, mohon maaf, non muslim saja, tapi seruan bagi seluruh umat untuk menasehati apa yang sudah dicontohkan oleh Luqman kepada anaknya. Allahu a'lam bishawab. Ini konsep nasihat yang terdapat dalam Quran surah Luqman. Kemudian ada gagasan ataupun ide dalam pelaksanaan konseling Quran surah Al-Mu'minun 13-14. Dialah yang memperlihat kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, menurunkan untukmu rezeki dari langit, dan tidaklah mendapatkan pelajaran kecuali orang-orang yang kembali pada Allah. Kemudian, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran surah Al-Mu'min 13-14
sebuah ide dan gagasan kita bagaimana menjadi seorang konselor yang sejati ya. Kalau pada kesempatan kali ini kita dirujuk untuk menjadi bagaimana menjadi pembimbing yang sesungguhnya. Bahwa segala sesuatu itu tidak berasal dari seorang konselor saja, tetapi yang kita sampaikan pesan-pesan nasihat kepada seorang klien kita ya Allah. Semua rezeki, semua segala aturan-aturan di muka bumi ini sudah termaktub, sudah tercantum dalam Al-Quran. Bagaimana seorang konselor menyampaikan risalah ini ataupun pesan-pesan Al-Quran yang sudah disampaikan. Nah, di sini saya mengambil dari tafsir Jalalain. Nah, dari tafsir Jalalain itu mengatakan bahwa bagaimana kita mensucikan atau memurnikan diri kita, mensucikan beribadah pada Allah yang benar-benar sesungguhnya beribadah. Konsepnya tattaqun, inna antarmakum indallahi akbar. Sungguh orang yang paling mulia di Allah hanya orang yang bertakwa. Nah itu berbeda konteksnya sebetulnya. Jadi kita memurnikan ataupun mensucikan diri kita benar-benar murni hanya untuk Allah ketika ada problematika dalam diri kita banyak sekali ya. Tapi kita akan mengembalikan. Contoh, misalnya ketika klien kita datang, konselor kita datang pada kita. Kalau saya dari segi pengalaman ketika sudah menjadi seorang konselor waktu itu, ada seorang ibu-ibu datang pada kita bahwa apa yang dilakukan oleh seorang konselor? Yang dilakukan oleh seorang konselor apa? Kita menanyakan kepada seorang konselor kita, yaitu apakah sudah melakukan ibadah yang benar-benar pada Allah, yang taubatan nasuh kepada Allah. Kalau mereka mengatakan belum, kalau saya pribadi, maka saya akan mempendingkan atau menunda proses itu. Karena apa? Karena sejatinya kita menyeru dan menyuruh dia mohon ampun pada Allah, baru atas perintah dan perantara kita baru kita bisa melakukan proses konseling itu secara baik. Kalau benar-benar menggunakan konsep konseling Qur'ani yang kita terapkan pada hari ini. Karena sesungguhnya masalah itu datang dari Allah dan Allah sendiri akan memberikan kesembuhan dan kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Alhamdulillah. Oke. Kemudian Quran surah Al-Isra ayat 36. Ini alat ini saya kategorikan bahwa apa? Yaitu konsep anatomi tubuh kita misalkan. Konsep rangkaian yang Allah berikan pada kita, yaitu ada mata, ada hidung, ada rasa. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta bertanggung jawab. Dalam tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Azhar 30 juz itu dikatakan bahwa mendengar, kadang-kadang menegur orang ya, menegur orang, melihat ataupun merasakan, membuat orang baper ataupun apa, itu masuk kategori pertanggungjawaban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selalu kita beristighfar? Maka dituntut kita beristighfar itu apa? Untuk memurnikan ataupun untuk mengembalikan pada fitrahnya Allah, yaitu jangan sampai hati ini, jangan sampai diri kita ini selalu senantiasa berburuk sangka ataupun bersuzon pada orang lain, apalagi bersuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan diskusi. Ini aturan-aturannya saya langkah aja. Ini aturan-aturan Allah pada
Quran surah 36, sembah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu manapun ataupun terhadap kesyirikan. Kalau merujuk ini, melihat Quran surah An-Nisa ini ayat 36, mempersekutukan ataupun bersyirik kepada Allah. Kita bisa melihat kenapa peristiwa kita mungkin tahu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu seorang panglima perang yang tidak pernah kalah ketika zaman Rasulullah. Nah, pada saat pergantian kepemimpinan di Umar bin Khattab, Khalid bin Walid tidak lagi ditunjuk menjadi seorang panglima perang saat itu. Bertanya-tanya masyarakat ataupun para pengikut Umar bin Khattab pada umat saat itu, mengapa wahai Umar, Khalid bin Walid tidak ditunjuk lagi seorang panglima perang? Apa jawaban Umar? Jawaban Umar tidak banyak jawabannya. Jangan sampai kalian mengagung-agungkan Khalid bin Walid yang tidak pernah kalah dalam berperang. Tapi yang saya takutkan adalah kalian berbuat ataupun persekutukan Allah. Bukan intinya Allah dulu baru Khalid bin Walid. Itulah hebat seorang Umar bin Khattab. Agar tidak umatnya saat itu tidak mengagung-agungkan Khalid bin Walid. Sungguhnya Khalid bin Walid seorang hamba Allah yang banyak hilah dan salah juga. Itulah hebatnya ketika itu. Mengapa saya mencontohkan itu? Karena konsepnya mempersekutukan atau berbuat syirik pada Allah. Takut kesirikan yang dilakukan oleh umat saat itu, para pengikut untuk perang. Allahu a'lam bishawab. Ini ayat tentang bimbingan dan konseling. Kita tahu surah Al-Asyr, demi masa sungguhnya mereka dalam kerugian. Bisa juga tertuju pada tafsirnya tertuju pada kita kerugian, kecuali mereka yang beriman tadi dan melakukan amal kebaikan, saling menasihati dalam mengikuti kesabaran dan saling menasihati supaya mengamalkan kesabaran. Kalau saya memahami beberapa perkuliahan di ketika menempuh studi, ini sangat baik sekali sebetulnya. Dari awal tadi sudah memperoleh kesabaran. Psikologi sabar itu sebetulnya seperti apa? Mungkin di segmen berikutnya ada pakar yang lebih expert di bidang psikologi kesabaran. Mengapa sesungguhnya dalam surah Al-Asyr ini demi masa ataupun demi waktu, demi jangan sampai kita memperoleh sebuah kerugian, mendapatkan kerugian terhadap amal-amal kebaikan kita ataupun sia-sia yang kita lakukan. Kemudian surah Al-Mujadalah, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapanglah, insya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Boleh dibacakan lalu? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله. Ya. Bahwa mungkin kita sudah paham dengan konsep-konsep ini, konsep tentang surah Al-Mujadalah ayat ke-58, surah ke-58 ayat 11. Konsep orang menuntut ilmu ini sebetulnya diangkatkan beberapa derajat. Ini ayat tentang bimbingan dan konseling.
Nanti silahkan dibuka beberapa referensi tafsir yang berkenaan dengan ayat-ayat bimbingan konseling. Apakah relevansi dengan apa yang kita lakukan saat ini di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ini hadis-hadis tentang bimbingan konseling Islam, penguatan agama melalui nasihat dan bimbingan konseling. Kalau dalam hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idun nasihah kunna liman qala lillahi wal kitabihi wa rasulihi wala am wa am wa imamah muslimah. Hak seorang muslim pada muslim lainnya ada 6. Jika berjumpa hendaklah memberi salam. Ini harus diterapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau di masa pandemi gini salamnya mungkin salam itu konteksnya tidak harus berjabat tangan ya sebetulnya ya. Tapi menyapa, tegur sapa. Jika mengundang dalam sebuah acara, maka datangilah undangannya. Bila diminta nasihat, nah ini ya hadisnya. Bila diminta nasihat, ketika seorang konselor ataupun konsul datang pada mereka meminta. Bila diminta nasihat, maka nasihatilah ia. Jika memuji Allah dalam bersin, maka doakanlah. Yarhamullah. Dan jika sakit, jenguhlah ia. Dan jika ia meninggal dunia, maka iringilah kuburnya. Datang bertakziah sampai di makam dan mendoakan orang yang mayat tadi. Ini hadis-hadis ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan asbabun nurulnya, ya, hadis-hadisnya. Al-Quran dan konseling. Nah ini Al-Quran dan konseling saya mencoba untuk memperkenalkan. Mungkin nanti berikutnya kita bisa mengimplementasikan ayat-ayat yang sudah ditampilkan di sini. Al-Quran menginstruksikan diri sebagai pemberi petunjuk dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Lihatlah misalnya pada Quran surah Namal ayat ke-27. Surah ke-27 ayat kedua. Sebagai petunjuk bagi rahmat bagi orang yang berbuat baik. Coba dibaca lalu surah An-Naml berikut artinya. Surah ke-27 ayat kedua. Ada lalu? Hudaw wa busra lil mu'minin. Salah. Petunjuk berita bagi orang-orang yang beriman. Hudaw wa busra lil mu'minin. Kemudian ada surah Luqman ayat ketiga. Surah Luqman ayat ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هدى ورحمة للمحسنين sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Maaf Pak, tadi kemit Pak. Iya. Kalau yang surah An-Naml di Hudaw wa busyra lil mu'minin. Kalau yang pertama kan petunjuk dan peringatan. Kalau yang kedua petunjuk dan rahmat. Iya. Ini ya tujuannya gitu. Al-Quran dan konseling bisa dipahami dulu. Kemudian atau sebagai petunjuk penawar bagi orang-orang mukmin dalam Quran surah Fussilat. Semua ini menunjukkan bahwa Al-Quran mempunyai misi
untuk terciptanya kebaikan ya bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang yang beriman, beramal Qur'ani. Nah, ini perlu digaungkan ya, digaungkan, ditarik ke permukaan yang sudah mengendap selama bertahun-tahun di rumah. Beramal Qur'ani sebagai tuntunan terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, beramal Qur'ani ya apapun yang kita lakukan kembali pada Quran itu sendiri. SOP-nya kita Al-Quran dulu, standar operasional. Kalau perintah Al-Quran tidak boleh, ya tidak boleh kita lakukan. Tetapi saat ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran ataupun kesalahan yang kita di luar konteks Al-Quran itu sendiri. Konseling dalam Al-Quran. Nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Ada yang paham nggak nafsiyah? Nafs. Jadi ada 3 konseling dalam Al-Quran, nafsiyah, fardiyah, fi'ah. Saya cepatkan dulu ya, coba kita ke ini. Ini ada irsyad dalam Al-Quran, petunjuk dalam Al-Quran. Saya ambil dari Quran soal Al-Baqarah ayat 116 ada 1 kali, Al-Baqarah 256 ada 3 kali, menceritakan tentang petunjuk. Al-A'raf ada 104 ayat 156 ada 3 kali, surah Al-Jin ada 3 kali, surah An-Nisa ayat ke-6 ada 2 kali, surah Al-Kahfi ayat yang kedua ada 2 kali, Al-Anbiya ada surah ke-51 ada 1 kali. Next, ayat petunjuk, irsyad, Al-Kahfi ada 10, yang ayat ke-10 ada 5 kali, Al-Kahfi ada 5 ke-24 ada 5 kali, Al-Jin itu ada 5 kali, Ghafir 2 kali, Al-Hajarat 1 kali disebutkan, Hud 3 kali, dan seterusnya. Kemudian selain al-irsyad, dalam istilah Islam dikenal sebagai istilah lain yang kedudukan tidak berbeda dengan konseling. Nah, misalnya istilah asyifa, dawa, proses pengobatan penyakit rohani ataupun jasmani, merupakan salah satu bentuk metode dakwah ya. Sebetulnya apa yang kita sampaikan beliau ayat Rasul sampaikan oleh 1 ayat. Metode-metode ini dalam metode-metode dakwah. Pak, apakah dalam proses konseling ini kita itu berdakwah? Ya tentu. Tentu apa yang kita sampaikan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, kebaikan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagian dari dakwah kita. Bahwa ciri-ciri seorang mukmin harus berkata-kata yang baik, harus menyampaikan risalah-risalah yang baik, yang sesuai dengan tuntunan ketentuan Allah, yaitu mulai sifat-sifat Rasulnya. Maka Rasul menjadi teladan yang paling utama yang harus kita contohkan, belum yang lain dulu. Baru pada kalau sudah mentok pemikiran-pemikiran di Rasul ataupun risalah-risalah tentang sunnah-sunnahnya, baru melihat merujuk pada yang lain, sunnah para sahabat, tabi'in ataupun al-ulama. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa mungkin Bapak Ibu bisa melihat, bisa merasakan sampai hari ini kita ini minim ataupun krisis keteladanan di mata kita. Krisis keteladanan itu apa? Krisis keteladanan itu kita melihat di tokoh-tokoh nasional kita, kemudian di keluarga kita, ataupun di orang-orang yang di sekeliling kita itu krisis keteladanan sebetulnya. Siapa yang harus saya contohkan? Berbagai macam problematika di Indonesia ini, misalnya melihat tokoh ini seperti ini, tokoh ini seperti ini, tokoh ini seperti ini. Maka saya menganjurkan sifatnya adalah sifat bahwa Rasulullah tidak pernah mengecewakan. Jadi kita kembali kepada Rasulullah menjadi sebuah contoh teladan kita lakukan Nabi Rasulullah SAW.
sudah cukup bagi Rasulullah untuk menjadi suri teladan bagi kita. Kemudian secara mentuk ataupun implisit, kata-kata syifa berarti bahwa Allah menyembuhkan segala penyakit. Kalau ini sebetulnya konsep yang harus ditanamkan dari seorang konselor atau seorang psikolog, bahwa kita ini sebagai perantara yang benar-benar kita harus kita gaungkan menjadi sebuah secara implisit, ya, bahwa Allah yang Maha menyembuhkan. Apalagi konsep-konsep mengobati ini adalah dapat menjadikan obat penyakit yang derita manusia, misalkan bahwa Al-Quran menjadi obat bagi orang yang beriman. Kalau memang Al-Quran menjadi obat bagi orang beriman, maka amalkan, tadaburi, lakukan dengan sifat-sifat makna Al-Quran. Bagaimana memaknakan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jarang sekali mendapat judul-judul skripsi, tesis disertasi mengamalkan makna dalam istilah-istilah Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu harus kita lakukan risetnya seperti apa orang-orang yang senantiasa hidupnya senantiasa Al-Quran, sunnahnya menjalankan itu. Maka kita akan perlu meneliti untuk risetnya agar lebih detail pemahaman kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Kalau memang dikatakan sebagai sebuah obat Al-Quran ini. Kemudian berikutnya sebagaimana telah dipahami bahwa Al-Quran dilihat dari salah satu fungsinya merupakan obat penyakit qalb, penyakit hati yang ada di dalam dada manusia bagi penyakit badan ataupun fisik, ataupun manusia bahkan dari seluruh ayat Al-Quran mengandung aspek pengobatan. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. Silakan dibaca lalu Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Kalau kita mendengar ayat Al-Quran yang dibaca ya dengan surah ini, dan kami turun Al-Quran sebagai menjadi penawar rahmat bagi orang-orang beriman, merinding kita ya. Merinding. Mengapa kita merinding ataupun? Kadang-kadang ketika imam yang bacanya bagus menyampaikan ayat-ayat ini, kalau paham dengan maksud dan artinya, orang pasti akan menangis bahwa Al-Quran benar-benar menjadi obat penyembuh bagi penyakit hati dalam diri kita. Kita kan paling banyak penyakit hati dalam diri kita ini. Ya, benci, iri, marah, misalkan baperan, misalkan dan lain sebagainya. Di penyakit milenial ini, di era milenial ini banyak sekali penyakit yang muncul yang harus dientaskan permasalahan ini. Kalau tidak dikembalikan pada aspek ayat Al-Isra ayat 82 ini, maka akan sulit ditangani. Jadi inilah menjadi sebuah rujukan bagi kawan-kawan para audiens sini, Bapak-bapak Ibu semua. Inilah nanti mudah-mudahan dari ayat per ayat yang disampaikan dari awal sampai sekarang sampai ini, yaitu menjadi sebuah metode buat kita ataupun untuk melakukan implementasinya dari ayat-ayat ini. Apakah relevansi dengan dalam kehidupan kita sehari-hari? Di akhir zaman ini, di akhir penghujung waktu ini, kita benar-benar banyak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi sesungguhnya Al-Quran itu semuanya adalah penawar, obat. Saya mengutip dari Fahrudin menjelaskan bahwa Al-Quran menjadi syifa bagi macam-macam penyakit rohaniyah dan jasmaniyah. Adanya keharusan mengobati penyakit selain menjelaskan melalui isyarat Al-Quran
juga menjelaskan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu fungsinya penjelasan terhadap Al-Quran, halnya seperti irsyad tadi, istilah syifa secara eksplisit ataupun secara mantuk disebut Al-Quran adalah nilai dari Al-Quran ataupun istilah-istilah yang diturunkan sebagai bagian dari istilah dakwah itu sendiri. Kalau ngutip dari Pak Harudin ya, ini sama ayat irsyad dan syifa, surah At-Taubah 1 kali, Asy-Syura 1 kali, surat Yunus 4 kali, An-Nahl 4 kali, Al-Isra 4 kali, 82, kemudian Al-Fusilat tadi yang pertama 4 kali. Kita bisa melihat apabila dilihat dari sudut pandang psikologi konsep irsyad dan syifa ini. Ini bisa saya akan kirimkan ke grup mungkin untuk metode ini. Ini ayat-ayat Al-Quran yang mengandung pelaksanaan konseling Islam. Itu banyak sekali ya. Mungkin kita nanti lebih banyak ke diskusi saja. Yang pertama berkaitan tentang kata konseling, kemudian yang kedua berkaitan tentang konselornya, yang ketiga berkaitan tentang klien ataupun konselingnya. Ada surah Al-Baqarah, surah Al-Ahzab, surah Al-Zariyat, surah Al-Qiyamah. Kemudian berkenaan tentang masalah atau permasalahan yang dihadapi oleh manusia termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan surah At-Takabun ayat ke-15 tentang permasalahan yang dihadapi seorang klien. Kemudian yang kelima berkenaan tentang manusia menurut pandangan Al-Quran ya, sebagai individu dalam konseling termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, surah An-Nisa, surah Isra, surah As-Sajdah, surah Al-Balad, surah Asy-Syam, surah At-Tin. Ini terlalu kecil lah. Yang berkaitan tentang masalah termaktub sama ya. Proses konselingnya di Ar-Ra'du, kemudian surah Al-Isra tadi berkaitan dengan prinsip konseling juga dijelaskan di Al-Quran ini. Kemudian pelaksanaan tentang pribadi yang tidak sehat seperti apa. Kemudian individu yang tidak sehat itu seperti apa dalam Al-Quran tadi. Kemudian berkenaan tentang pribadi yang sehat. Ya, pribadi yang sehat seperti apa, yang tidak sehat seperti apa, dijelaskan dalam Al-Quran ini. Kemudian berkenaan tentang tujuan akhir konseling. Termaktub dalam surah Al-Baqarah, Al-Qasas, Al-Fajr, dan ayat-ayat yang lainnya. Itu banyak sekali. Demikian mungkin Bu Rizky, nanti kita lebih banyak diskusi, tapi perlu saya membatasi bahwa di sini mencoba untuk merelevansikan ayat per ayat dalam Al-Quran tadi tentang proses konseling ataupun proses yang metode-metode dakwah yang kita lakukan saat ini. Kemudian nanti kita perlu kajian riset yang lebih kuat dan lebih detail dalam pengimplementasian proses konseling ataupun implementasi ayat-ayat konseling yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan keilmuan kita tentang konseling itu sendiri, yaitu konseling Quran. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz Dr. Syariful yang sudah memberikan materi ini di pagi hari ini. Tadi beliau sudah banyak menyampaikan mulai dari artinya Al-Quran itu mungkin kita sebagai muslim sudah ada guideline di Al-Quran, sudah banyak mulai dari bagaimana sosok seorang konselor, mulai dari cerita-cerita juga banyak kisah-kisah yang mungkin bisa dijadikan paduan ketika melakukan konseling semacam. Beliau juga tadi menyebutkan beberapa ayat dan surat di Al-Quran yang
dijadikan sebagai ayat-ayat konseling gitu ya dalam Syariful. Dan ini karena sudah diberikan pemicu ya dari beliau, mungkin Bapak Ibu para hadirin sekalian yang hadir di Zoom pagi hari ini, barangkali ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan, silahkan dengan beliau langsung ini, mumpung ada beliaunya di pagi hari ini, karena mungkin beliau waktunya nggak banyak ya, biasanya beliau sibuk. Mumpung ada waktu, silahkan Bapak Ibu yang mau diskusi, saya persilakan untuk langsung open mic. Baik, mungkin Pak Ridho Riyadi ya, silahkan Bapak. Bismillah, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Ridho Riyadi Sulpa. Ingin bertanya gitu Pak, tentang tadi bahwa adinun nasihah, bahwa agama itu nasihat. Terus sahabat itu bertanya, kulna liman ya Rasulullah, untuk siapa? Nah Rasulullah itu kan menjawab, untuk Allah, terus dan untuk aimatul muslimin, terus satu lagi apa tadi? Nah, itu maksudnya gimana gitu Pak? Nasihat bagi Allah gitu. Dan aimatul muslimin. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ridho. Pak Ridho dari mana nih asalnya? Tinggal di mana Pak Ridho? Dari Sukabumi, tapi sekarang lagi tinggal di Bandung. Masya Allah. Ad-dinu nasihah ya. Sesungguhnya Islam ini sempurna karena berkat pesan ataupun nasihat-nasihatnya. Nasihat di sini adalah tertuju pada Allah. Nasihat-nasihat itu apa? Kalau Bapak Pak Ridho buka dalam tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar 30, saya kalau saya memahami bahwa nanti boleh bahwa nasihat dari Allah itu pesan untuk menyampaikan risalah-risalahnya ataupun yang ada di Al-Qur'an, ya. Karena sifat agama itu apa itu maksudnya Islam? Islam itu artinya selamat. Pesan-pesan yang disampaikan dalam hadis itu tadi, kalau merujuk pada asbabun nurutnya, bahwa nasihat yang disampaikan Rasulullah itu adalah nasihat yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nasihat? Itu banyak sekali tadi saya sampaikan di beberapa slide ya, yang berkenaan dengan ayat bimbingan tadi. Yang istilah dalam bimbingan konseling, istilah yang dalam bimbingan kehidupan kita sehari adalah sesungguhnya merujuk pada secara universal adalah agama itu sebuah nasihat, pesan yang harus disampaikan bagi seluruh mukmin. Nah, tadi kan mukmin ditunjuk pada keseluruhan. Jadi dalam penafsirannya adalah keseluruhan. Keseluruhan itu apa? Sesungguhnya tidak pada hanya agama Islam saja, tapi pada keseluruhan umat yang ada di muka bumi ini, entah itu yang non Muslim ataupun Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya. Itu seruan-seruan, karena tidak ada agama, mohon maaf ya kalau saya menelisik dari kitab-kitab yang lainnya ataupun agama-agama yang mereka, tidak ada agama manapun yang mengajarkan sebuah keburukan, tapi mengajar sebuah nasihat. Cuman yang jadikan permasalahan hari ini adalah bagaimana tadi dijelaskan bahwa ada pribadi yang sehat dan tidak sehat. Dan pribadi sehat dan tidak sehat, bagaimana dia memahami konsep nasihat ini dalam termaktub dalam Al-Quran itu sendiri, dalam memahami konsep-konsep nasihat dalam hadis tadi. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Pak Ridho mungkin bisa sharing-sharing buat kita semua, ya. Karena kalau saya sifatnya unsur maqala wa la tanzur maqala. Jadi saya belajar sama siapapun ataupun ada ide-ide yang gagasan terkait dengan sifat nasihat ataupun pemahaman penafsiran lain mungkin dari Pak Ridho terkait dengan pemahaman nasihat. Kalau saya memahami dua tafsir tadi yang kurang lebihnya seperti itu Pak Ridho.
Ya Pak, terima kasih. Jadi tadi itu yang saya pribadi pahami, jadi seakan-akan agama itu nasihat untuk Allah gitu Pak. Kan di konteksnya itu kulna liman gitu kan. Iya. Jadi para sahabat itu bertanya untuk siapa? Lillahi, untuk Allah gitu kan ya Pak ya. Mm-mm. Jadi seakan-akan agama ini nasihat bagi Allah gitu. Oh iya. Kalau dalam konsep tafsiran tidak, tapi untuk keseluruhan ya, itu keseluruhan Ya agama itu. mungkin itu Nah, aja ya. Pak. Oke, terima kasih Pak Ridho. Mudah-mudahan kita bisa. Pak Ridho, aktivitasnya di mana? Ataupun mengajar juga? Enggak Pak, saya masih mahasiswa. Masya Allah. Baik. Nanti kita bisa berdiskusi kembali mungkin Pak Ridho di lain kesempatan. Ataupun ada forum-forum. Ataupun bisa riset juga ini. Sama Bu Rizky. Riset-riset untuk memahami ayat Al-Quran itu kembali. Kurang lebih seperti itu Bu Rizky. Atau Baik, terima kasih Pak Syariful. Mudah-mudahan Pak Ridho sudah terjawab ya dari Dr. Syariful. Saya persilahkan lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau menambahkan atau mau menyangkal, silahkan dalam rangkaian diskusi kita di pagi menjelang siang hari ini. Silahkan, barangkali ada bertanya, bisa bertanya langsung atau mungkin mau ditulis di chat, boleh, nanti saya bacakan. Baik, mungkin sambil menunggu bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, nanti bisa raise hand atau tulis di chat. Ini Pak Syariful, jadi tadi sempat apa ya, mungkin ini dari mohon diluruskan Pak kalau saya salah pemikiran. Jadi dari ayat-ayat yang tadi beberapa Bapak sebutkan, mulai mungkin saya yang ingat tadi surat Yunus ayat 57 ya kalau nggak salah. Kan disebutkan kalau beberapa kali gitu ya Pak. Artinya kan dalam satu surat mungkin ada beberapa ayat beberapa kali yang kita bisa jadikan sebagai rujukan gitu ya Pak, ayat bimbingan konseling betul. Nah, yang saya pahami adalah ayat ini sebagai kayak guideline kita, mungkin sebagai diri individu untuk mengkonseling diri sendiri atau ketika sebagai konselor dalam proses konselingnya. Dan seperti itu artinya ini sebagai kayak panduan gimana kita merefleksi dari mungkin kisah-kisah yang ada atau kan banyak juga kayak ayat-ayat yang untuk menyemangati ya, ayat-ayat motivasi dan sebagainya. Nah, ini kan artinya dari segi maknanya Pak. Nah, apakah ada kalau misalnya ayat-ayat Quran tersebut ya kita gunakan itu apa ya istilahnya sebagai bahasanya apa ya Pak? Kayak mungkin kalau kayak dalam proses ruqyah gitu Pak. Artinya ayat-ayat tersebut secara apa ya bahasanya ya Pak? Kontekstual atau ya kita langsung praktekkan gitu dalam misalnya seperti contohnya dalam proses ruqyah syariah misalnya seperti itu Pak. Oke. Boleh saya menampilkan ini Bu Rizky di PDF tentang ayat-ayat ruqyah. Boleh ya? Ya, sebentar. Sambil saya menampilkan, boleh silakan mau yang bertanya. Saya menampilkan yang ini. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau mau diskusi atau ada yang mengganjal ya. Silakan mungkin bertanya langsung boleh atau di kolom chat Zoom nanti mungkin saya bacakan. Tapi mungkin lebih enak langsung bertanya dengan Ustadz Syarif Wahid jadi lebih langsung gitu. Mungkin ada dialog atau ada yang menambahkan juga. Monggo Bapak Ibu.
Bentar. Yang punya pengalaman boleh sharing, misalnya ada apakah jadi konselor di institusi pendidikan atau di perusahaan atau dan sebagainya, mungkin pernah mempraktekkan atau ada kendala dan sebagainya, boleh ya sharing-sharing. Si loading, Bu, sebentar, Bu. Ya, barangkali Bu Nisa Elzana, Ibu barangkali ada yang ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan Ibu, monggo. Oh baik, Saya masuknya terlambat. Mohon maaf, saya belum bisa buka kamera. Mungkin pertanyaan saya lagi ini, ketika dalam konteks terapi menggunakan ayat-ayat Al-Quran ini, kan maksud saya gini, nggak semua orang mampu membaca Al-Quran itu secara tartil atau paling nggak iramanya bagus gitu ya. Nah, apakah itu ada dampaknya juga gitu loh terhadap ketika kita membacakan terhadap orang-orang yang kita bacakan untuk konteks terapi. Makasih Pak. Oke, insya Allah. Bu Nisa Elzana ya. Dari mana, Ibu? Ya. Saya dari Jakarta Pak. Oh, insya Allah. Oke. Jadi pertanyaannya, apakah bisa berpengaruh pada orang yang mungkin terbata-bata ya dalam proses terapi, ya proses terapinya itu. Itulah Bu, sebetulnya kata merujuk pada Al-Quran itu, kalau berbicara masalah Al-Quran ya, Masya Allah, merinding kan kita sebagai sebuah irsyad, sebuah petunjuk bagi kita, sebuah pedoman yang kita lakukan. Ada dua hal dalam Al-Quran itu sebetulnya yang menjadi ladang amal ataupun pahala. Yang pertama, apabila dibaca, orang yang membaca terbata-bata itu mendapatkan pahala, apalagi bagi orang-orang yang membaca yang sesuai mahrijul hurufnya, sesuai dengan tartilnya, sesuai dengan tajwidnya. Nah, kemudian bagaimana dengan proses terapi kalau orang yang terbata-bata tadi? Nah, jadi kalau maka tetap mendapatkan rahmat, Bu. Itulah Al-Quran itu. Rahmat yang kasih sayang Allah itu yang kita akan apakah berpengaruh, Pak? Tentu saja akan berpengaruh pada apa yang kita bacakan. Tadi yang disampaikan oleh Bu Rizky, bisa juga dalam kategori terapi Al-Quran. Ya. Nah, nanti ini saya tampilkan mungkin Ibu Nisa bisa melihat ayat-ayat ru'yah. Harus dibuka dulu, Bu, ya. Gimana Pak? Saya menampilkan ini ya, ada. Bisa terlihat Bu Nisa ataupun Bu Rizky? Ya Pak, terlihat. Nah, Kelihatan Pak. jadi begini Bu Nisa. Jadi bagaimana contohnya saja orang-orang yang ru'yah syariah yang sering kita lakukan. Bagaimana orang yang mungkin yang sakit itu orang tidak bisa membaca Al-Quran, sakit itu yang tidak bisa mungkin baca Al-Qurannya masih terbata-bata. Bagaimana konsep pengaruhnya? Dia tetap berpengaruh. Kita lihat dari terapi ru'yah ini.
Kita lihat dulu yang konsep yang pertama, keyakinan bahwa kesembuhan datangnya dari Allah dan seterusnya. Kemudian ayat-ayat yang merujuk, ini tata caranya. Kemudian ini ayat-ayat ru'yah, Al-Fatihah 7 kali. Kalau kita bacakan, kita lihat pengaruhnya. Kemudian ayat terawan surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim al-ayah. Dzalikal kitabul la raiba fihi dan seterusnya. Ini ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan ini surah Al-Imran dan seterusnya. Kita melihat bagaimana pengaruh baca Al-Quran terhadap orang-orang yang kita berikan terapi. Apakah besar pengaruhnya? Tetapi itu butuh proses yang kita lakukan. Tidak semesti apa yang kita sampaikan, apa yang kita bacakan dalam ayat-ayat Quran tadi, orang itu selalu instan bersembuh, tidak. Tetapi kita perlu cari sebab yang terjadi pada klien kita yang mengalami gangguan terjadi mental, jadi gangguan jin dan lain sebagainya. Dan ini mungkin bisa dilihat Bu Rizky ataupun bisa saya sharekan terkait dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun terapi ru'yah ini. Tahapan-tahapan. Ataupun bagaimana Ibu Rizky? Mau Pak di-share Pak? Di-share ya? Ataupun pertanyaan tadi bagaimana Bu Rizky antara mendengar ru'yah? Ya, jadi memang kalau yang di ayat konseling itu kan kalau yang saya pahami secara maknanya, ya Pak. Jadi kayak misalnya kita yakin bahwa Allah pasti memberikan jalan yang terbaik. Artinya kan memotivasi baik sebagai konselor atau nanti ketika bagi diri sendiri gitu ya, untuk mengonseling diri sendiri. Nah, misalnya di ayat-ayat ruqyah ini, apakah pengaruhnya itu tadi secara maknanya atau kan kita artinya gini Pak, di kalangan masyarakat ini kan kita paham bahwa misalnya kasih contoh ayat kursi gitu ya Pak, ayat kursi diyakini kayak untuk mengusir roh-roh jahat gitu Pak, gangguan gaib gitu ya Pak. Nah itu sebenarnya secara maknanya atau secara apa ya, ketika kita membacakan walaupun kita nggak tahu maknanya tapi memang sudah mujarab gitu. Nah apakah ayat bimbingan juga sama dengan kayak ayat ruqyah seperti ini gitu Pak? Oke. Sebetulnya apa makna ruqyah ya? Makna ruqyah. Sebenarnya kalau kita melihat ini ya, pelaksanaan konseling psikoterapi ruqyah dari pasien dan ke setiap pribadi ya. Tadi yang dikatakan oleh Bu Rizky, apakah dari maknanya saja ataupun insya langsung sembuh gitu kan? Gitu. Apanya hanya sekedar mengusir saja gangguan-gangguan itu? Kalau saya pahami dari ayat-ayat ruqyah yang kita lakukan itu, sebetulnya dalam istilah ruqyah, sesungguhnya diri kita sendiri kita bisa meruqyah diri kita sendiri dengan cara apa? Istighfar. Kemudian Qimis sholat, mendirikan sholat. Zikrullah, zikir atas menyebut asma Allah, zikir. Itulah terapi ruqyah yang kita lakukan agar bisa membenteng ataupun pertahanan diri lah bahasanya, ataupun resiliensi dalam diri kita itu harus kita kuatkan. Nah, tadi apakah maknanya Pak? Kalau menurut hemat saya bukan pada maknanya, tapi bagaimana kita melihat pengaruhnya. Ketika dibacakan ayat ruqyah itu akan berpengaruh pada pasien ataupun konseling. Nah, ini menarik ya Bu Rizky ya, menarik ya sebetulnya. Ini perlu riset yang lebih ini lagi ya. Apakah pengaruh ayat-ayat ruqyah, terapi ruqyah ini dalam proses pelaksanaan
ketika pelaksanaan terapi itu. Itu menarik sekali. Tapi dilihat dulu berapa orang yang menjadi subjeknya gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Rizky. Kalau menurut saya bukan pada maknanya saja tetapi dalam proses pengaruh. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi bukan hanya satu jalur gitu istilahnya ya Pak. Jadi semuanya ya dari secara Iya, betul. secara maknanya juga supaya lebih holistik integratif dan paripurna mungkin gitu ya bahasanya Pak, paripurna. Bisa jadi ya. Baik, mungkin Ibu Bapak yang lain atau para hadirin sekalian mungkin mau menambahkan atau bertanya atau sharing tentang pengalaman ya, terutama terkait bimbingan konseling Qurani atau misalnya sudah punya pengalaman tapi ada kendala boleh juga di-share di forum pagi jelang siang hari ini. Itu ada ini Pak Syariful dari Pak Usuluddin. Apa itu profetik ya Pak? Apa itu Bu Rizky? Yang dari Pak Usuluddin. Sifat profetik kerasulan di diri konselor gitu ya Pak. Oh ditumbuhkan di diri konselor maupun konseli. Sifat profetik. Ya, betul. Di UIN Sunan Kalijogo ya, mereka itu lebih mengkaji pada konseling profetik ya. UIN Sunan Kalijaga bersama Pak Hasan Al-Basri ya. Pak siapa namanya? Pak Hasan Al-Basri ya. Mereka itu sampai saat ini masih mengkaji terkait dengan konseling profetik. Konseling profetik adalah konseling kenabian. Bagaimana contoh-contoh Rasul itu menjadi seorang konselor, apakah dan banyak sekali dijelaskan di situ tentang konseling profetik ini, dari konsep keteladanannya, dari konsep pemikirannya, kemudian dan lain sebagainya. Itu banyak sekali dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Kalau UIN Gunung Jati Bandung pada apa? Konseling pada rohani pasiennya. Nah itu kita mungkin punya masing-masing ya. Kalau kita di Al Azhar mungkin sampai saat ini ya bersama kawan-kawan dosen yang ada di Al Azhar di BKI khususnya mungkin masih mengkaji terkait dengan konseling Quran tadi, ayat-ayat yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa diriset dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam proses konseling, kalau menjadi konselor, menjadi psikolog, dan menjadi apapun, menjadi sebuah. Kalau bukunya Anwar Sotoyo itu menjadi penolong. Nah, saya banyak mengambil dari buku-buku beliau. Jadi profesi kita ini, apapun profesinya menjadi seorang penolong. Terima kasih Pak Usuluddin ya, Pak Usuluddin sudah mengingatkan ya bahwa Muhammad tidaklah bapak yang salah seorang di antara laki-laki dan perempuan. Adalah Rasul, dia berada di kesudahan, tapi nabi-nabi. Dan Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu firman-Nya. Masya Allah, dikirim Pak Usuluddin. Terima kasih Pak Ulun sudah menambahkan dan membantu. Ada lagi Bu Rizky mungkin? Ya, sekalian apakah ada yang mau ditambahkan atau mungkin ketika praktik mungkin sharing ya atau ada pertanyaan
untuk kita bahas di siang hari ini, silakan. Ataupun para mahasiswa, ada mahasiswa ini. Apa yang harus kita lakukan ya? Lakukan. Ini ada siapa ini? Sultan Arik. Ada Soraya Puswara. Beberapa di antaranya juga ada praktik ya Pak bagi yang alumni gitu Pak. Kan barangkali bisa sharing gitu teman-teman yang udah praktik atau punya apa ya, mungkin pengalaman nih, berarti pengalaman karena udah praktik, mungkin ada kendala dan sebagainya yang mungkin bisa di-share. Jadi kita bisa apa ya, cari solusi atau ya sharing. Kalau sharing kan saling mungkin mengingatkan, saling dapat solusi gitu. Kurang terdengar suaranya Bu Rizky, bagaimana? Oh iya Pak, maaf. Jadi barangkali karena ini selain mahasiswa mungkin ada para alumni gitu Pak. Para alumni dan praktisi juga mungkin barangkali ada yang bisa sharing gitu, pengalaman di lapangan gitu ya Pak, terkait mungkin sudah mempraktikkan tentang bimbingan konseling Qur'ani dan sebagainya. Biasanya kan ini mungkin teman-teman yang sebagai konselor juga, tapi sebagai apa Pak, guru tahfiz gitu ya. Biasanya ini kan relate nih antara dua ini, dan itu yang satu pulau dua kali terlampaui gitu ya. Mungkin bisa share gitu, barangkali ada kendala dan sebagainya. Karena kan ini kita forum sharing ya untuk melihat kendala mungkin kendalanya. Nah, pada umumnya ya tadi Pak, biasanya yang untuk kayak ayat-ayat bimbingan khususnya kayak konseling Qur'ani ini umumnya pada konselor yang juga merangkap sebagai kayak guru tahfiz gitu ya Pak Syariful. Iya. Bukan sekedar guru tahfiz tapi juga kita membantu konseling dan sebagainya. Biasanya kan jarang juga ada yang spesifik kayak ada guru BK, misalnya kalau di beberapa sekolah atau institusi pendidikan Islam atau let's say yang terpadu gitu ya. Itu jarang ada guru BK. Mereka umumnya ada guru tahfiz tapi tadi merangkap sebagai konselor juga, dan mungkin tadi yang materi dari Pak Syariful sampaikan ini yang dipraktekkan ya. Apakah sudah dipraktekkan atau belum, tapi insya Allah di pagi hari ini yang kita dapatkan dari Pak Syariful itu yang kita bisa implementasikan kepada murid-murid siswa, khususnya yang tadi tidak ada spesifik guru BK, tetapi biasanya guru perangkat konselor juga, atau wali kelas gitu ya, wali kelas atau guru pendamping biasanya. Tapi merangkap konselor dan karena berbasis Islam gitu ya, berbasis sekolah Islam, jadi tentunya harus sebagai konselor muslim gitu ya Pak Syariful. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya coba silakan satu-satu, mungkin dari Lalu Nurul Anwar, ada tambahan kah? Ada pertanyaan? Atau ada sanggahan misalnya? Mungkin sekedar tambahan pandangan ya Pak. Mohon izin Pak, astagfirullah. Betul. Nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa. Bismillah, sekali lagi mohon izin untuk istilahnya sekedar menyampaikan tambahan pandangan terkait tentang tadi Ibu siapa namanya yang menanyakan tentang bagaimana kesimpulannya bagaimana bisa Al-Quran bisa menjadi pengobat hanya dengan dibacakan atau diperdengarkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Syariful tadi, yang menyampaikan ayat khilaf surat Fussilat tadi ya, hudan wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
tidak hanya menjadi petunjuk dalam dunia aktivitas kita, kehidupan kita, tapi ternyata juga rahmat. Nah, yang saya sempat pernah baca gitu terkait arti rahmat ini, Bapak Dr. Quraisyihab pernah menyampaikan yang menafsirkan terkait ayat surat Al-Baqarah yang mengatakan ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau nggak silap surat Al-Baqarah ayat 159 kalau nggak salah 58. Beliau menafsirkan bahwa rahmat itu tidak hanya berupa rezeki, uang, rezeki, kesehatan, apa semuanya. Tapi ternyata rahmat itu bisa juga berupa pertolongan dari Allah, bisa berupa ampunan juga artinya rahmat itu. Sehingga kalau dikontekskan dengan ini, ayat ini, kan dalam Al-Quran juga Allah SWT berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Nah, dalam ayat ini menyimpan bahwa sebenarnya kalau kita berpikir apa istilahnya tawakal kepada Allah, ternyata Al-Quran ini sebagai media saja dari kekuatan Allah untuk menolong siapapun yang Allah kehendaki untuk disembuhkan dengan Al-Quran ini. Sehingga ketika Al-Quran dibacakan, ternyata dari ayat wa idza maridtu fahuwa yashfin ini, dialah yang menyembuhkan, dia itu kan kembali kepada Allah. Sementara di ayat yang tadi disebutkan, disampaikan oleh Pak Syariful dalam Al-Quran itu tadi, bahwa Al-Quran itu bisa sebagai obat juga. Udang wa shifaun atau rahmat juga. Nah, maka dalam konteks ini menurut saya, ketika Al-Quran berfungsi sebagai obat, maka dia hanya sebagai media gitu. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah SWT dengan kekuatannya. Kalau ibarat kita minum obat nih, kita minum obat pil, tapi ternyata kita sendiri nggak yakin, misalkan kita sendiri nggak yakin, kita mensugesti diri nggak obat ini kayak nggak bisa menyembuhin saya, misalkan. Nah, maka ketika kita minum obat itu hanya akan masuk ke dalam hati kita, ke dalam perut kita, tapi ternyata tidak memberi efek. Dalam konteks ini, maka dia akan berkaitan dengan psikologi kita. Maksudnya adalah bahwa Al-Quran tidak hanya sebagai obat, tapi dia juga menyampaikan kekuatan Allah di situ, yang mengizinkan kita sembuh. Akan tetapi ternyata kalau dikaitkan dengan ilmu psikologi, ternyata sugesti juga penting seperti itu. Sehingga ketika kita berobat, tidak cukup hanya kita mendengarkan Al-Quran, tapi juga harus yakin, sugestikan bahwa wah, Al-Quran ini emang obat. Dalam kesimpulannya adalah bahwa yang Ibu tanyakan tadi, bisa Al-Quran itu benar-benar bisa. Kenapa? Karena dia adalah obat dan sudah dijamin di dalam Al-Quran yang tadi disampaikan Pak Syariful. Kemudian dia tidak hanya obat, tapi juga sebagai perantara kekuatan Allah untuk menyembuhkan siapa yang diperdagangkan di dunia. Tapi ternyata ada syaratnya, tidak cukup hanya dengan istilahnya mendengarkan Al-Quran itu, tapi harus yakin. Kenapa? Karena Gusti Allah kan berjanji, Ana inda dhanni 'abdi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, jadi kalau kita cuman ini beneran nggak sih Al-Quran ini bisa mengobati? Itu kan istilahnya belum yakin penuh ya. Bisa jadi kita tidak mendapatkan hasil efek dari Al-Quran itu. Tapi apabila kita menyatukan sisi psikologi kita, yaitu istilahnya sugesti, kita yakin bahwa Al-Quran ini bisa, maka dia fungsi dari Al-Quran syifa itu adalah akan bekerja, dan kekuatan Allah itu akan sampai, sehingga wa idza maridtu fahuwa yashfin itu akan bisa ditemukan hasil. Kurang lebih seperti itu mungkin. Dan saya pernah membuktikan, Pak, tentang bagaimana yang namanya kita manusia kan, Pak, ya, kadang drop, kadang sedih, kadang senang, apa semuanya. Pernah ketika saya panik, terus tiba-tiba saya ingat, coba baca Quran. Terus yang saya baca adalah surat Alam Nasroh. Terus saya lus-lus dada saya, seperti itu, Pak. Dan seketika kayak ada rasa di dada, dalam dada kita, gimana ya?
kayak apa ya, sejuk gimana gitu. Meskipun di kepala kita masih ingat masalah kita, tapi kayak adem gitu loh. Kayak kayak kita bisa tenang buat berpikir mencari solusinya. Wallahu alam. Kurang lebih mohon maaf Pak ya. Ya, baik, Bu, baik. kurang lebih. Oke, terima kasih Lalu ya. Mungkin saya ini ada sedikit pengalaman. Jadi terkait masalah rahmah tadi ya, ataupun kasih sayang. Saya sama Pak Usuludin ya, ketika pengalaman di program doktor kemarin, kita diberikan sebuah tantangan, dibuat pendidikan berbasis rahmah ya dalam konsep psikologi pendidikan Islam. Jadi tadi apa yang dikatakan, apa itu pendidikan berbasis rahmah? Dalam konsep ilmu psikologi pendidikan, bahwa konsep pendidikan adalah rahmah, adalah pendidikan berbasis kasih sayang. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh Lalu itu luar biasa sekali ya. Jadi rahmah itu tidak hanya sekedar rahmah pada Al-Quran saja, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga dan lain sebagainya. Dalam Quran surah Al-Fussilat tadi, itu yang benar-benar harus kita gaungkan. Maka dari itu saya senang sekali sama terima kasih sama Prof. Nur ya, sebetulnya sudah menggagas dalam artian kegiatan seperti ini sebulan sekali digugur. Dengan apa? Kemarin Pak Usuludin dengan hasil riset beliau menyampaikan pada audiens, dan hari ini saya menyampaikan bahwa saya ingin menggaungkan Al-Quran ini, ayo kita dorong semua. Kita masih banyak ayat-ayat Al-Quran terkait dengan problematik dalam kehidupan kita ini. Intinya apa? Pengen menggaungkan saja bahwa ini sebuah rujukan buat kita. Ini apalagi kita ini berbasis dengan nilai-nilai keislaman, berbasis dengan nilai-nilai apa? Tadi berbasis dengan nilai rahmah, keprofetik, kenabian. Sesungguhnya ada di sini loh gitu. Yang perlu nantinya ke depannya akan perlu adanya riset yang lebih lanjut, yang lebih luas lagi terkait dengan konsep pengaruh tadi, pembacaan Al-Quran tadi, ketika kita sakit kita gunakan. Kalau Lalu bilang tadi sebagai sebuah media Al-Quran sebagai media, tergantung nanti bagaimana implementasinya seperti itu. Jadi kalau menurut hemat saya, semua itu saling melengkapi satu sama lain. Jadi kalau orang menyebutkan Habib ya, dari kata musdar itu intinya Habib itu kan sebuah tidak hanya satu arah, tetapi saling. Kasih Allah itu hanya saling. Jadi bisa dikatakan dia seorang Habib misalnya dari tanpa melihat dari proses ketua ini ya, nasabnya ya, tetapi kita bisa melihat apakah orang-orang biasa seperti kita ini bisa dikategorikan seorang Habib. Jadi proses yang dikatakan ini adalah saling mencintai satu sama lain. Kita mencintai guru kita dan guru kita mencintai kita. Agar apa? Agar di balik itu semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang rahmah tadi. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu Rikri, mungkin sudah pas waktunya ya. Ya, terima kasih Dr. Syariful atas materinya hari ini, diskusi kita, dan tentunya kepada para hadirin yang hadir, dan mengucapkan jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat insya Allah untuk di dunia dan akhirat. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Dr. Syariful yang telah berbagi ilmunya di pagi jelang siang hari ini. Dan jangan lupa mungkin diisi absennya, tentunya mohon untuk menghadiri acara studi kajian berikutnya di setiap bulannya insya Allah. Dan ya, karena waktunya sudah mungkin mendekati zuhur di waktu Indonesia Barat, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan yang hadir. Mungkin saya selaku moderator mohon maaf yang sebesarnya atas segala kekeliruan. Kita berjumpa lagi di acara bulan depan insya Allah. Nanti akan ada pengumuman lanjutan. Ya, terima kasih kami ucapkan.
Ya, mungkin Pak Syariful bisa pandu doa penutup, Pak. Ya, baik, Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini, wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yashaqu man baghi fajal karimin wa azim min sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami hadir adalah hamba-Mu yang mengadakan tangan meminta pertolongan-Mu, ya Rabb. Kami yang hadir adalah hamba-Mu yang hina, maka muliakanlah kami di depan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, maka kuatkanlah kami, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang haus dengan ilmu yang bermanfaat bagi kami, ya Allah. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami dilahirkan oleh kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, sebagaimana mereka mengasihi di waktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuntun dan bimbinglah kami, berikanlah kami nilai-nilai keberkahan dan kehidupan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kami petunjuk, rahmat dan kasih sayang dan setiap langkah yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, ya Allah. Guru-guru pengaji kami di kampung, guru-guru kami yang ada di kelas, guru-guru kami yang ada di pesantren, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Berikanlah mereka petunjuk, berikanlah kemudahan dalam setiap urusannya, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakumullah khairan jazak, Pak Syariful, dan mungkin kita tutup sekalian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atas ilmunya, terima kasih banyak. wabarakatuh. Sama-sama.